Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, pelajar SMA dan madrasah aliyah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodeli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12 dengan tema membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, sikap dan tanggung jawab di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Dalam menerapkan dan mengembangkan iptek, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan konstitusionalnya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai landasan ideal, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, telah mengingatkan kepada kita semua bahwa ilmu itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta adalah objek kajian dari ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari 1 akan terapung di air. Kemudian prinsip ini ditemukan oleh manusia. Yang kedua, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan manusia. Menyadari hal itu, maka setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan yang Maha Esa. Iptek dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa atau mencelakakan manusia. Sementara itu, anak-anakku sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita bahwa tujuan nasional kita adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di dalam pasal 33 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kelima bahwa di dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, setiap manusia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral, sehingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan merusak lingkungan hidup. Sebagai contoh, misalnya dinamit dan bahan peledak itu dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya akan mengakibatkan rusaknya habitat dan lingkungan hidup. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang salah dan merugikan manusia. Kemudian anak-anakku sekalian, bahwa di dalam mengembangkan dan memanfaatkan iptek,
itu harus disertai dengan etika dan tanggung jawab. Dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, dan bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Dari sisi agama, etika, dan tujuan pengembangan iptek secara sistematik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahwa iptek diciptakan untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, iptek diciptakan untuk membantu manusia di dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan iptek, maka akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di muka bumi. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, kita harus bersikap selektif terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa melepaskan diri dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut adalah negara yang maju atau negara adidaya. Akan tetapi di dalam pemanfaatan iptek, kita akan dihadapkan pada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh kita di dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan ini. Yang pertama adalah kita dapat menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aspek kehidupan. Tetapi dampaknya kita akan menjadi negara yang tertutup, menjadi negara yang tertinggal dengan bangsa lain. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh ilmu pengetahuan tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan nilai-nilai tersebut belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal yang positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membuang hal-hal yang negatif. Dari ketiga alternatif inilah anak-anak sekalian, tentunya yang paling tepat adalah alternatif yang ketiga. Sebab kita harus menyeleksi apakah ilmu pengetahuan itu sesuai dengan Pancasila atau bertentangan. Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan nilai moral bangsa kita, akan kita terima, akan kita kembangkan. Sedangkan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka harus kita buang jauh. Anak-anakku sekalian, berikut ini akan Bapak sampaikan bagaimana sikap selektif kita terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Anak-anakku, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat, mandiri, dan maju. Namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasamanya dengan negara-negara lain. Dalam hubungan yang seimbang, hubungan saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mampu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, baik di bidang politik maupun bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua, kita harus mampu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh negara. Masyarakat harus bersama-sama mewujudkan negara yang demokratis. Yang ketiga,
mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara baik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengawasi, senantiasa mencermati agar lembaga-lembaga politik ini dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang keempat, harus mampu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintahan yang bebas dari korupsi, pemerintahan yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang kelima, kita harus mampu menegakkan supremasi hukum. Hukum adalah panglima di dalam suatu negara. Semua tunduk, patuh, dan taat kepada hukum. Hukum di atas segalanya. Semua tunduk kepada hukum. Hukum menjadi panglima di negara ini. Kemudian yang keenam, kita harus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kita cinta damai, akan tetapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Posisi Indonesia di kancah politik internasional harus mampu membawa misi dan visi kita sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Anak-anakku, sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Seiring dengan perkembangan proses globalisasi ekonomi, sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Anak-anakku sekalian, kenyataan yang terjadi pada saat globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, untuk menghadapi hal tersebut, maka sistem ekonomi rakyat merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian harus dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kelima, negara kita tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, maupun WTO. Dan yang keenam, kita harus mampu mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sikap selektif kita terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah mampu membawa pengaruh
dalam perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, ikatan dasar hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang saya sebutkan di atas, yaitu gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup, cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang terakhir, yaitu mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, akan memberikan dampak positif bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri kita sebagai bangsa. Anak-anakku sekalian, kemajuan IPTEK yang salah satunya ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Setiap inovasi dan perubahan harus kita terima secara terbuka. Dilihat positif negatif dari inovasi tersebut. Yang kedua, kita harus berorientasi kepada masa depan daripada masa lampau. Karena bangsa kita akan menatap ke masa depan. Dan masa lampau adalah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK secara optimal. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya. Yang kelima, kita harus menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kita harus menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Demikianlah anak-anakku sekalian, uraian singkat yang telah Bapak sampaikan terkait dengan membangun sikap selektif di dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.